Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam hadis Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu tentang beberapa perkara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang terakhir adalah wa idha'atul mal, yaitu menghabiskan harta dengan sia-sia atau membuang harta dengan sia-sia. Sesungguhnya harta ini yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Berarti harta yang kita miliki adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwasanya harta yang kita miliki adalah harta Allah, tatkala kita meninggal dunia, maka tidak bisa seenaknya kita membagi harta tersebut dengan kemauan kita. Kita berikan kepada si fulan kemauan kita berikan kepada salah seorang anak kita dengan sesuka kita, tidak bisa. Tetapi begitu kita meninggal dunia, harta kita langsung masuk dalam aturan pemilik harta yang sesungguhnya, itu aturan Allah. Maka kita membagi harta atau harta kita setelah kita meninggal dibagi sesuai dengan aturan warisan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan harta kita hanyalah amanah, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban tentang penggunaan amanah ini. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Sungguhnya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antara 4 perkara tersebut adalah an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia habiskan. Pertanyaan kedua ini yang akan kita bahas pada kajian kita pada kesempatan kali ini, ya, yaitu wa fima anfaqah, di mana dia habiskan. Tidak boleh kita sembarang menghabiskan harta kita. Jika harta kita ternyata kita habiskan secara sia-sia, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita diazab karena penggunaan harta yang sia-sia tersebut. Oleh karena para ulama rahimahumullah, ya, membagi penggunaan harta menjadi 3. Yang pertama yaitu penggunaan harta yang haram, yaitu seorang menggunakan harta pada cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Contohnya misalnya menggunakan harta untuk perkara-perkara yang haram, dihambur-hamburkan, dihabis-habiskan pada perkara-perkara yang haram yang dibenci oleh Allah, ya, dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini terlalu banyak modelnya penggunaan harta pada hal-hal yang haram. Yang kedua, misalnya membiarkan harta tersebut tanpa ada penjagaan, ya, sehingga akhirnya harta tersebut rusak. Dia mengumpulkan harta tidak dijaga. Kalau dia tidak butuh, tidak dia berikan kepada orang lain. Dia hobinya hanya mengumpulkan harta, sehingga harta tersebut artinya rusak. Ada orang seperti ini, dari perkara barang-barang kecil sampai barang-barang besar. Hobinya ngumpulin mobil banyak. Setelah memiliki mobil banyak, tidak dia jaga, tidak dia rawat, akhirnya mobilnya rusak. Akhirnya mobilnya tidak bisa dipakai lagi. Atau ada orang bahkan mengumpulkan beras, dia memiliki beras yang banyak. Padahal tetangganya mungkin ada yang perlu, dia tidak berikan beras tersebut. Akhirnya beras tersebut rusak, mulai ada kutunya atau ada ulatnya. Akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Ini juga termasuk membuang harta dengan sia-sia. Demikian juga atau dia ada harta yang mungkin masih bisa digunakan, dia buang, ya. Terkadang seorang merasa angkuh, kemudian harta tersebut sebenarnya masih bisa digunakan oleh orang lain, namun dia buang, dia tidak perlu. Dan ini seperti bentuk-bentuk mubazir. Mungkin ada makanan yang masih bisa dimakan, dia buang, ya. Ada sesuatu yang masih bisa dipakai, dia buang. Ini semuanya merupakan bentuk dari membuang harta dengan sia-sia. Kemudian model penggunaan harta yang kedua yaitu penggunaan harta yang mustahab, yang dianjurkan, ya. Ini adalah infak, menginfakkan harta pada hal-hal kebaikan yang ketaatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jalannya begitu banyak, seperti mengeluarkan harta untuk membangun dakwah kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan harta untuk anak yatim, kepada fakir miskin dan yang lainnya, dan jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Dan model penggunaan harta yang ketiga yaitu penggunaan harta yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kepada kondisi seseorang. Jika seorang ternyata dia memiliki harta yang berlimpah, yang kaya raya, kemudian dia juga sudah berinfak, dia juga sudah membantu orang miskin, maka tidak dilarang misalnya dia mengikuti gaya hidup dia yang wajar. Artinya seorang kaya dia boleh membeli mobil yang
yang mewah, yang pas dengan dia, selama tidak sampai pada berlebih-lebihan dan tidak mengantarkan kepada kesombongan. Artinya dia beli mobil yang mewah, yang enak untuk dipakai, itu hak dia, uang dia masih banyak dan dia sudah berinfak di jalan Allah, dan dia sudah membantu orang miskin, dia sudah membangun masjid, maka dia boleh makan makanan yang enak, dan dia juga boleh membeli mobil yang mewah, yang tidak sampai pada derajat terlalu mahal, tidak, tetapi mobil tersebut memang mewah dan mahal karena enak untuk dipakai, bukan untuk bergaya, bukan untuk sombong. Maka ini tidak mengapa, ini hak dia. Dia telah menjalankan kewajiban dan dia berhak untuk menggunakan harta yang dia miliki untuk hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kondisinya orang tersebut ternyata tidak pas dengan apa yang dia keluarkan, misalnya orangnya pas-pasan tapi dia bergaya dengan gaya hidup orang mewah, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Ini tidak diperbolehkan dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kembali kepada uruf, kembali kepada tradisi. Kalau tradisi melihat bahwa ini perkara yang wajar bagi seorang tersebut, maka ini dibolehkan. Jika dianggap tidak wajar, penghasilannya kok sedikit tapi gaya hidupnya gaya orang mewah, maka ini adalah mengeluarkan harta tidak pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam.